Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran, ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Jadi Presiden Prabowo kan belakangan ini lagi gencar ngomongin soal efisiensi anggaran di mana-mana. Termasuk pas ngasih sambutan di acara Muslimat NU di Surabaya, Pak Prabowo juga ngomong soal pemangkasan anggaran ini. Tapi dalam kesempatan itu, Pak Presiden nyinggung soal raja kecil yang mau melawannya dan merasa kebal hukum. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Nah ini nih blunder PDIP ya kan, anggaran banyak dipotong, adian bingung, gak ketulungan ya kan. Suara raja kecil, ternyata zaman Jokowi lebih nikmat dari zaman Pak Prabowo. Kalau perjalanan jembatannya 12. Kita harus berterima kasih dan bersyukur karena kita dipimpin oleh seorang presiden yang sangat berpengalaman dan mimpi untuk melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran yang ada dalam lemak-lemak birokrasi. Itu mimpi lama, hampir semua presiden inginnya begitu. Tapi waktu mau dipotong, lemaknya mau dipotong, itu banyak kepentingan. Partai ini marah, yang ngaku pemegang saham ini marah dan sebagainya. Jadi baru sekarang kita punya presiden itu yang melakukannya itu dengan sangat berani. Alah bacot, anggaran pendidikan dipangkas mau jadi apa negara ini bos? Karung basah, gue balik jadi ketapel lo kayak Agus. Tipe orang kayak gini antara dia korban provokasi atau malas baca atau emang dia oknum PNS nakal yang nggak terima kalau mereka sekarang nggak bisa ngabisin duit pajak lagi. Gue bacain lagi nih, Menteri Pendidikan tegasin kalau efisiensi anggaran nggak ganggu PIP sampai bantuan sekolah. Jadi PIP, dana bos, sertifikasi guru, renovasi sekolah, dan lain-lain semuanya masih ada. Yang dipangkas itu adalah biaya operasional di dalam Kementerian Pendidikannya, kayak buat perjalanan dinas mereka, pembelian ATK kantor, acara seminar, intinya yang kagak penting-penting amat. Soalnya instruksi Presiden Prabowo ini udah jelas kalau efisiensi anggaran ini nggak akan mempengaruhi gaji dan status pegawai dan kualitas kementerian buat pelayanan masyarakat. Tapi bener kok bang, gue di PHK, nih ada buktinya. Ya lo karyawan PKWT, kontrak habis ya selesai, bukan PHK itu namanya. Bang, lift sama AC kantor gue beneran tuh pada mati. Ya tinggal dinyalain, susah amat. Kemarin pas anggaran masih ada, kenapa nggak di maintenance? Kemanain duitnya? Dana pendidikan sekolah dipangkas bang. Ya lo tonton ulang lagi video ini dari awal coba. Intinya guys, efisiensi yang lagi dilakukan sekarang ini bener-bener buat buang lemak biar APBN kita sehat. Masalahnya yang nggak suka sama kebijakan efisiensi ini adalah orang-orang di dalam pemerintahan itu sendiri. Banyak oknum di dalam pemerintah yang menghalalkan segala cara buat merubah persepsi masyarakat seolah-olah presiden salah kebijakan. Padahal penyakitnya ya mereka sendiri, ladang korupnya diganggu, ngamuk kalau mereka jadi gonggong mulu kayak anjing. Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran, ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Jadi Presiden Prabowo kan belakangan ini lagi gencar ngomongin soal efisiensi anggaran di mana-mana. Termasuk pas ngasih sambutan di acara Muslimat NU di Surabaya, Pak Prabowo juga ngomong soal pemangkasan anggaran ini. Tapi dalam kesempatan itu, Pak Presiden nyinggung soal raja kecil yang mau melawannya dan merasa kebal hukum. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan ialah siapakah raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo? Kalau ekonom Bima Yudhistira sih menduga bahwa raja kecil yang dimaksud ialah kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran itu dilakukan secara berlebihan. Menurut Bima, pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau rapat di hotel mungkin masih bisa dibenarkan, tapi beberapa hal esensial menyangkut pelayanan publik yang dipangkas anggarannya membuat para kepala daerah atau menteri memang wajar jika memprotesnya. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Nah ini nih blunder PDIP ya kan, anggaran banyak dipotong, adian bingung, gak ketulungan ya kan. Suara raja kecil, ternyata zaman Jokowi lebih nikmat dari zaman Pak Prabowo. Kalau perjalanan jembatannya 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap
Misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut Kita serahkan aja ke Pak Prabowo teman-teman ya. di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Ya, kita serahkan aja pada Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih tahu lah ya. Ya, kita percaya saja kepada Pak Prabowo. Kita pasti, Pak Prabowo pasti menjanjikan yang lebih baik lah untuk rakyat dan negara ya. Niatnya baik ya. Baik. Oke. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka Jadi nggak bisa perutnya sekolah nih kenyang. Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada. Gitu loh. Jangan Kan cuma kata sehat Pak Prabowo doang, untuk membangun sekolah tapi ya kan. tidak diisi. Potongan anggaran Ini ini. jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2003 unit, 34 ini hilang. Sekolahnya hilang nol. Itu data dari mana Bang Den? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Bisa nggak sih kita baik sampai ujung? Bagus sampai ujung. Jadi harusnya seiring sejalan Bang, Iya jangan dong. terlalu Nah, fokus ke satu program dan gitu. Ini problem. Oke, ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Ya. Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Kita Pak Wamen, dengar Pak Fahri kementerian Hamzah ini ya. anggarannya dipotong sampai dengan 1,6 triliun rupiah. Ada janji untuk masyarakat 3 juta rumah untuk masyarakat. Apakah nanti bisa terrealisasi? Bagaimana memahaminya tuh anggarannya 1,6 T tapi mau membangun 3 juta rumah? Kita harus berterima kasih dan bersyukur karena kita dipimpin oleh seorang presiden yang sangat berpengalaman dan mimpi untuk melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran yang ada dalam lemak-lemak birokrasi itu mimpi lama. Hampir Mimpi semua lama. presiden inginnya begitu. Tapi waktu mau dipotong, lemaknya mau dipotong itu banyak kepentingan. Partai ini marah, yang ngaku pemegang saham ini marah dan sebagainya. Tuh, Jadi dengar baru ya. sekarang kita punya presiden itu yang melakukannya itu dengan sangat berani. Donald Trump itu sampai mengundang Elon Musk untuk memimpin sebuah lembaga namanya DOGI. Itu baru kemudian dia berani motong-motong. Pak Prabowo nggak pakai Elon Musk, dia panggil, dia bilang ini kan kita nggak perlukan, ini kan memang pemborosan. Dan saya mendengar dari Kementerian Keuangan, mereka sangat senang karena mimpi lamanya baru terwujud sekarang. Jadi seluruh bangsa Indonesia ini harus berterima kasih dan bersyukur, khususnya rakyat tentunya ya. Karena lemak-lemak dalam tubuh pemerintahan dan bangsa kita ini, pemerintahan khususnya penyelenggara negara, itu sedang dipotong-potong oleh Pak Prabowo. Kalau ada yang luka-luka sedikit dagingnya, ya kita maklum, karena itu akan terus dilakukan dan kita harus mulai terbiasa. Jadi kami juga di kementerian ini bersyukur karena pemotongan ini menyebabkan kementerian itu menjadi fokus pada apa yang harusnya menjadi tugas kita dan tidak melakukan apa yang tidak harus menjadi pekerjaan kita.
Jadi Benar. kalau kami begitu cara berpikirnya, kami senang. Gitu. Nah, bagaimana mau membedakan lemak-lemak tadi? Berarti ini harus dibuang ya, Ya, Bang Fahri, ya. dengan nanti yang namanya program yang memang harus terrealisasikan. Salah satunya kalau di PKP adalah bangun 3 juta. Ya. Jadi begini, cara ngelihat negara secara umum. Ini Pak Prabowo ini sedang melakukan apa yang beliau sebut sebagai statecraft. Jadi negara itu sebenarnya bisa kita atur, kita kelola, dan caranya begini. Fungsi utama negara adalah membuat perencanaan yang baik. Perencanaan itu menyangkut 3 hal paling tidak. Perencanaan, regulasinya. Regulasinya dibikin sebaik mungkin supaya jangan dilubangi, supaya jangan ada yang menyebabkan itu terjadinya tindakan-tindakan malpraktek dan sebagainya. Jadi pertama itu. Yang kedua, kelembagaannya kita tata, kita perbaiki supaya dia capable. Nanti dalam rangka mengasistensi kegiatan masyarakat, ya termasuk pasar di dalamnya, dan dia harus bebas dari korupsi, dia harus efisien, dia harus profesional, ya itu yang sedang kita tata sekarang ini. Baru kemudian yang ketiga adalah dalam penyaluran biaya negara. Nah, biaya negara itu begini cara ngelihatnya, tidak semua harus dilakukan oleh negara. Kadang-kadang kita lihat, oh ini kan bisa dilakukan oleh swasta, kenapa negara harus ikut? Udah kasih ke swasta, semua dikasih ke swasta. Terus yang kedua, oh swasta nggak sanggup karena untungnya kecil. Oke, kalau gitu kita tanggung bersama. Tapi kalau kita lihat lagi balik ke 3 juta rumah yang mau dibangun ini, Bang, Ya. itu kan nanti akan dibayarkan oleh pemerintah bertahap kan dalam kurun waktu sampai dengan 25 tahun untuk setiap nanti masyarakat yang bisa. Nah, masalahnya pemerintah sanggup gak bayar atau ada investornya? Ya, sama kebijakannya itu. Jadi selalu begitu. Kita identifikasi masalahnya. Di Indonesia ini katanya ada kemiskinan 10%. 10% dari 290 juta itu artinya 29 juta. 29 juta bagi 5 orang. Dalam satu kakak kira-kira 6 juta. 6 juta kakak berada di bawah garis kemiskinan. Tapi ditambah adanya angka rawan miskin yang persis berada di atas garis kemiskinan. Itu kira-kira 40%. Katanya kira-kira lebih kurang 120 juta. Kita bagi 5, kira-kira 25 juta kakak yang rumahnya tidak layak. Inilah sumbernya dari angka-angka kemiskinan yang berefek kepada perumahan. Jadi backlog itu, atau daftar tunggunya itu, 10 juta kakak belum punya rumah, 25 juta kakak tinggal di dalam rumah yang tidak layak. Ini pasar besar dan kami ceritakan kemana-mana. Oh, orang bilang ini market. Kalau market berdatanganlah pasar. Orang asing datang, Qatar datang. Ada satu keluarga bilang kami 1 juta, pemerintahnya bilang kami tambah 5 juta jadi 6 juta. Kemudian negara-negara lain juga datang, kami ada yang 100 ribu, ada yang tambah 1 juta. Terus begitu dari luar kayak begitu, dari dalam juga akan demikian. Yang penting negara bisa menjelaskan, yuk ini ada kerjaan bareng, lu mau ikut nggak swasta? Pasti mau, karena di situ ada keuntungan. Tapi di sebagiannya yang mereka tidak sanggup, misalnya kita mau renovasi rumah rakyat, itu mekanisme pembiayanya sulit karena sebagian ini adalah sektor informal, orang-orang tinggal di desa yang kadang-kadang tidak bankable, tidak berhubungan dengan bank. Ini harus ditanggung oleh negara. Uangnya ada. Nggak mungkin Pak Prabowo itu kalau untuk rakyat beliau merem. Uangnya ada. Cuman kemampuan kita untuk menjelaskan bahwa ini ada peluang dan ini akan dibiayai oleh swasta. Ini kita bisa kolaborasi swasta pemerintah. Ini akan dikerjakan murni oleh pemerintah, terutama di desa-desa. Karena pesan Pak Prabowo, di desa nggak boleh ada pemain besar, kontraktor besar suruh main di kota, yang di desa koperasi, BUMDes, UKM, semua main di desa supaya ekonomi di desa bergerak. Para pembenci Pak Jokowi, kalian tahu ya, Pak Prabowo itu tahu Pak Jokowi itu orang baik. Jadi sudah berhentilah kalian menghujat, menfitnah. Ya apalagi kesalahan Pak Jokowi yang kalian fitnah, yang kalian buat hoak-hoak terus. Ya, apa yang disampaikan Mas Taufik itu betul sekali ya. Kita tidak lagi Terungkap salah satu partai diduga jadi pihak yang ingin pisahkan hubungan Jokowi dan Prabowo. Dan kita bisa mengidentifikasi ini arah politiknya apa. Kan kita punya analisa tersendiri gitu. Jadi kita nggak terlalu susah mengidentifikasi arah politiknya, sikap politiknya. Kan kita bukan ABG, kita tahu semua arah muara politiknya kemana. Jadi menurut saya ya betul apa yang disampaikan Toto, jangan alergi, jangan seakan-akan kritik itu dianggap bermusuhan, betul. Tapi yang kita harus tahu selama ini yang selalu mengorkestrasi permusuhan itu siapa gitu loh. Kan kita tahu siapa yang selalu menenteng kebencian dan dendam yang nggak pernah tuntas, diteng-teng tuh dendam-dendam terus. Nah Prabowo karakternya bukan pendendam. Siapa sih Gitu Mas loh. Noel yang Anda maksud itu? Hah? Partai kah, individu kah, atau bagaimana? Ketua umum partai, nah, tak usah ribet-ribet.
ketua umum partai yang ketuanya itu aja terus. Oke. Dendam terus bawahnya, dendam, benci, yang selalu paling presiden lah pokoknya. Saya ini loh, jadi saya tuh kamu tuh jadi apa-apa loh, kayak gitulah. Oke. Jadi Kalian tahu sendirilah ya. Jadi Anda mencoba mengatakan bahwa oh ini yang mencoba menciptakan narasi Prabowo dan Jokowi pisah itu adalah barisan yang tadi Anda sebut, barisan pengikutnya atau bagaimana? Saya pertanggungjawabkan di pernyataan saya. Oke. Itu saya pertanggungjawabkan. Saya nggak pernah mundur dari apa yang menjadi keyakinan sikap politik saya. Saya dilahirkan bukan untuk menjadi pecundang terhadap sikap politik saya. Makanya misal ditanya inisialnya ya Toto itu, tapi bukan Toto teman saya. Toto yang bukan Toto yang gabung di sini ya. Itu. Oke. Ya. Sekjennya ya. Yang bilang Prabowo tolol apa sebagainya itu Rocky Gerung, teman saya. Itu yang terganggu dengan efisiensi anggaran. Pemotongan anggaran, efisiensi anggaran di kementerian itu kan para pengusaha-pengusaha yang sudah bayar naruh dirjen-dirjen, ternyata pas Prabowo masuk dipangkas, program-program udah nggak ada lagi, pusing kan, mereka udah bayar miliaran, ternyata nggak ada kerjaannya, kan kita tahu semua. Oke, Mas Noel, ini menarik tadi ada yang disampaikan sama Mas Toto nih. Jadi oke, memang betul ada pihak yang mencoba terus membangun narasi-narasi yang ingin mencoba memisahkan itu, tapi ada juga loh tokoh-tokoh yang menarasikan, mengingatkan begitu sebagai reminder. Nah, saya ingin fokus yang pertama nih. Tadi yang disampaikan Mas Toto memang ada yang mencoba untuk memisahkan atau memecah belah ataupun apapun lah istilahnya. Pertanyaan saya gini, Pak Jokowi sama Pak Prabowo terganggu tidak? Sampai ada sempat ada clash gak gara-gara narasi yang tadi kita udah singgung bareng-bareng tuh? Halo, Mas Noel? Mas Noel saya, kan saya. Ya, Mas Noel. Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai terganggu tidak dengan adanya isu? Pak Prabowo sama Pak Jokowi sampai terganggu tidak dengan isu-isu ini seakan-akan dipisahkan, ingin dipisahkan dengan berbagai narasi? Terganggu tidak hubungan keduanya itu? Enggak, sama sekali tidak. Bahkan makin mesra. Karena dia bicara tentang ke depan, bukan ke belakang. Jadi menurut dia itu sampah, kerikil-kerikil sampah yang nggak mesti harus direspon. Walaupun sedikit mengesalkan ya, buang energi dikit iya, gitu. Tapi dia asal bodoh tuh Pak Prabowo, karena dia orientasinya bicara tentang masa depan bangsa ini. Apalagi Pak Jokowi ya, Pak Jokowi saya sudah terbiasa dihina, dihianatin, diapain. Pak Prabowo juga sama, saya dihianatin, difitnah, diapain segala-galanya udah, gitu ditolol-tololin, bahkan nolol-nololin dia tuh ya sering dikasih duit. Hentikan kegaduhan ini, saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan stick Rocky lawannya nggak bisa tidur kayaknya ini ya, udah mulai nggak nyenyak tidur, makan nggak enak ya kan, gara-gara ucapan di eranya Pak Prabowo bikin nggak nyenyak tidur, nggak enak makan. Mulutmu harimaumu Rocky, nikmati sekarang, siap-siap masuk dalam karung.